Take a deep breath to remember you are the child who lived through survival mode and the empowered adult who chose their healing. Nicole Lepera. Sebanyak 2,45 juta remaja di Indonesia diperkirakan memiliki gangguan jiwa. Angka ini disimpulkan berdasarkan hasil temuan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada Oktober 2022 yang mengungkapkan bahwa 1 dari 20 remaja di Indonesia atau sekitar 5,5% terdiagnosis memiliki gangguan mental. Bagi sebagian generasi boomers, masalah kesehatan mental mungkin hanya menjadi gurauan. Ketika generasi milenial maupun generasi Z banyak yang mengalami masalah mental, kita sering dianggap berlebihan, terlalu rapuh, lemah. Membandingkan permasalahan antar generasi sangat tidak relevan. Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri, memiliki masalahnya sendiri. Apakah ini salah gadget dan perkembangan teknologi? Bisa jadi. Teknologi yang katanya membawa kemudahan, nyatanya juga membawa masalah baru. Manusia tak lagi hanya bersaing dengan manusia lainnya, namun perlahan bersaing dengan mesin-mesin. Hal-hal yang dulu dianggap skill lebih, saat ini dapat dilakukan dengan mudah dalam satu sentuhan. Skill yang sudah dipelajari bertahun-tahun tiba-tiba menjadi sebuah template atau digantikan dengan aplikasi yang bisa digunakan siapa saja, dan skill itu menjadi semakin tak ada harganya. Generasi sebelumnya mungkin sudah sangat berbangga bila telah menempuh pendidikan kuliah, namun sekarang persaingan semakin berat. Banyak orang melanjutkan pendidikan hingga S2 bahkan S3 dalam negeri hingga luar negeri. Seberapa kencang kita harus berlari mengejar ketertinggalan? Sementara media sosial membuat kita semua bisa saling membandingkan makanan yang kita makan, tempat yang kita datangi, barang yang kita beli, pencapaian-pencapaian baru, hingga standar penghasilan, standar tabungan, dan standar-standar lainnya. Bila kita tidak dapat mengikuti, rasanya kita menjadi manusia yang kalah dan tak berdaya. Beberapa memilih mengikuti hustle culture untuk bisa mengejar standar-standar itu. Namun, kemudian mereka mengalami stres berat hingga burnout. Sebagian yang lain memilih diam dan menarik diri dari lingkungan sosial hingga dianggap antisosial, aneh, dan tak punya teman. Bagaimana dengan kamu? Masih waras sampai sekarang? Jika kamu salah satu yang merasa sedang tidak baik-baik saja, percayalah bahwa semua akan berlalu. Hal-hal buruk akan mendewasakanmu. Hal-hal berat membuatmu kuat, dan meski kamu sedih, suatu saat kamu akan pulih. There is only one way to happiness, and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will. Epictetus. Kesehatan mental. Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan jiwa. Maka kesehatan mental dapat diartikan sebagai kondisi ketika batin manusia dalam keadaan sehat, normal, tentram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Memiliki mental yang sehat sama pentingnya dengan memiliki fisik yang sehat. Tanpa mental yang sehat, kamu akan kehilangan motivasi, keberanian, semangat, dan rasa percaya diri. The strongest people are not those who show strength in front of the world, but those who fight and win battles that others do not know anything about. Jonathan Harnish. Gangguan mental. Gangguan mental terjadi ketika keseimbangan kimiawi di otak terganggu. Akibatnya, terjadi gangguan pada cara berpikir, bertindak, merasakan sesuatu, serta cara pandang dalam kehidupan. Gangguan mental yang banyak dialami oleh remaja di Indonesia diantaranya adalah gangguan kecemasan, depresi mayor, gangguan perilaku, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan pemusatan perhatian. Dan diketahui hanya sedikit dari mereka yang mencari bantuan profesional. Selain remaja, gangguan mental sesungguhnya juga banyak dialami oleh mereka yang telah berusia lanjut. Dan bila menyerang orang tua dan usia lanjut, tentu saja mereka juga akan mempengaruhi kondisi mental keluarganya. Masalah finansial seringkali menjadi masalah utama. Itulah kenapa kesehatan finansial memberi pengaruh sangat besar pada kesehatan mental. Jumlah orang yang memiliki gangguan mental juga terus bertambah. Namun kabar baiknya, kesadaran orang akan pentingnya menjaga kesehatan mental juga terus meningkat. Meskipun banyak pula yang menganggap masalah ini sebagai hal remeh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan kesehatan jiwa pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Data terakhir pada tahun 2019 menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 14 juta perempuan terganggu kesehatan jiwanya. Sedangkan pada pria, gangguan mental terjadi kepada hampir 13 juta orang. Perempuan di Indonesia pada umumnya rentan mengalami gangguan kesehatan mental karena harus menanggung beban peran ganda, yaitu sebagai ibu dan istri dalam keluarga dan sebagai pegawai di tempat kerja.
Pada tahun 2020, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menemukan bahwa 63% respondennya mengalami cemas dan 66% responden mengalami depresi akibat pandemi COVID-19. Penyebab gangguan mental. Terdapat banyak faktor yang dapat memicu seseorang mengalami gangguan mental, menderita penyakit tertentu, stres, trauma, ditinggal orang tersayang, masalah finansial, kehilangan pekerjaan, atau terisolasi untuk waktu yang lama, seperti saat COVID kemarin. Penyebab gangguan mental bisa disebabkan oleh faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis atau disebut juga gangguan mental organik disebabkan oleh gangguan pada fungsi sel saraf di otak, infeksi, kelainan bawaan, cedera otak, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan, riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga, penyalahgunaan narkoba dalam jangka panjang, dan kekurangan nutrisi. Sedangkan gangguan mental yang disebabkan oleh faktor psikologis dapat terjadi akibat peristiwa traumatik seperti kekerasan atau pelecehan seksual, kehilangan keluarga, perceraian, anak korban perceraian, kurang kasih sayang, diremehkan, penindasan, kesepian, kurang mampu bergaul, dan lain sebagainya. Every man has his secret sorrows, which the world knows not, and oftentimes we call a man cold when he is only sad. Henry Wadsworth Longfellow. Ciri gangguan mental. 1. Emosi tak teratur. Salah satu ciri orang dengan gangguan mental adalah keadaan emosinya yang sering kali berubah-ubah dan tidak bisa dikendalikan. Emosi ini dapat berupa kesedihan mendalam, rasa marah yang meledak-ledak, kesulitan mengekspresikan kegembiraan, dan putus asa berlebihan. 2. Merasa tak berarti. Ciri berikutnya adalah sering merasa dirinya tidak berguna dan berarti, seolah tidak ada orang yang peduli pada keberadaannya dan tak ada yang menyayanginya. Yang bahaya adalah ketika muncul pikiran untuk bunuh diri. 3. Kecemasan berlebihan. Mudah merasa ketakutan, gelisah, dan cemas yang berlebihan, hingga mudah gugup pada hal-hal sepele. Gejala kecemasan berlebihan ini perlu mendapat perhatian lebih jika muncul jantung berdebar, sesak nafas, berkeringat, hingga pingsan. 4. Gangguan konsentrasi. Gangguan berkonsentrasi menyebabkan seseorang sering kehilangan fokus, melamun, pelupa, dan pikiran seakan susah untuk dikendalikan. 5. Gangguan tidur. Gangguan tidur dapat berupa sulitnya tidur tepat waktu, sering mimpi yang aneh, tidur yang tak nyenyak, dan merasa tidak bergairah setelah bangun tidur. Orang dengan gangguan mental juga dapat tidur dengan waktu yang berlebihan, karena merasa tak semangat menjalani hari-hari. 6. Nafsu makan berubah. Orang yang sedang memiliki gangguan mental dapat menunjukkan ciri perubahan nafsu makan, bisa menjadi sangat meningkat atau justru sangat menurun, sehingga biasanya juga disertai kenaikan atau penurunan berat badan yang cepat. Namun meski begitu, jika kamu atau orang yang kamu kenal menunjukkan tanda-tanda ini, maka jangan buru-buru melakukan self-diagnose. Kamu dapat mencari bantuan ahli agar dapat memberikan diagnosis dan penanganan yang tepat. Pentingnya kesehatan mental seringkali terlambat disadari. Saat mengalami sedih berlebihan, cemas, stres, burnout, atau mengalami masalah yang membuatmu sangat terpukul, carilah dukungan dari orang yang tepat. Sama dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi kebutuhan dasar yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Bahkan, buruknya kondisi mental dapat menyebabkan berbagai penyakit fisik. Life is 10% what you experience and 90% how you respond to it. Anonymous.